Telak, Camat Megamendung dan Kasat Pol PP sebut Rizik yang tanggung jawab. Ditulis oleh Sardi di dcwar.com. Sidang Rizik terus berlanjut. Saksi demi saksi terus dipanggil. Tapi makin kesini nasibnya makin mengenaskan. Rizik benar-benar terjepit, dilepehin dan dianggap kayak bukan siapa-siapa. Sedih buat Rizik, tapi ini adalah karma in action. Rizik panen penderitaan, soon tidak lama lagi. Saksi yang dipanggil saat ini adalah Camat Megamendung Hendy Rismawan dan Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridollah. Hendy Rismawan menyebut dengan tegas tanpa bertele-tele, mengatakan Rizik adalah pihak yang harus bertanggung jawab terkait kasus kerumunan dalam acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah Megamendung. Jaksa bertanya pada Hendy siapa pihak yang harusnya bertanggung jawab atas pelanggaran prokes atau kerumunan di Megamendung. Awalnya, Hendy menjawab yang harus bertanggung jawab adalah pihak panitia, tapi dia tak tahu siapa panitia dalam acara tersebut. Jaksa kemudian bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Hendy menjawab Rizik yang harus tanggung jawab. Kasat Pol PP Kabupaten Bogor yang mengatakan hal yang sama dengan Hendy. Dia menyebut Rizik sebagai pemilik pondok pesantren harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Waduh, ini sangat menyedihkan. Ini adalah berita buruk sekaligus tamparan telak buat Rizik. Rizik saat ini merasakan gimana rasanya dilepehin. Rizik kali ini jadi kambing hitam tunggal dan dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus yang menimpanya. BTW, hati-hati loh buat saksi ngomong kayak gitu. Apa tidak takut dengan pendukungnya yang konyol itu? Bisa-bisa nanti kena sumpah serapah, diingatkan soal azab dan tidak disalatkan. Wali Kota Bogor aja udah jadi korban dari ancaman tersebut. Pendukungnya tidak mau mensalatkannya saat meninggal nanti. Kalau sudah berurusan dengan kelompok penjual kafling surga, payah deh urusannya. Nasib bisa tragis, mengenaskan. Hahaha. Dia ini aset negara loh yang harus dimanfaatkan ketimbang di penjara. Ini omongan si Ustadz segala urusan, bukan saya yang ngomong. Aset negara, sayang banget kalau sampai di penjara. Hehehe, aset apaan? Masih banyak yang lebih baik dari orang ini, yang lebih pintar, lebih berwawasan, yang mulutnya tidak koar-koar melontarkan ucapan tidak mendidik dan meresahkan. Rizik harus banyak berdoa, semoga nasibnya bisa lebih baik lagi. Saya mencium bau tak sedap mengenai ini. Rizik sudah terjepit dan akan makin terjepit. Perjalanannya ke penjara kelihatan sangat mulus, semulus aspal jalanan untuk MotoGP. Tak ada celah bagi Rizik untuk keluar dari jeratan hukum ini. Rizik salah ditinggalkan, dilepehin. Statusnya sebagai imam besar sangat menyedihkan. Dukungan kepadanya hanya sebatas simpati, marah, dan mengecam. Paling hebat, mereka meminta agar Rizik dibebaskan tanpa syarat dan ketentuan apapun. Habis itu, ya gitulah. Rizik saat ini praktis hanya berjuang sendirian, ditemani oleh pendukungnya yang tidak bisa berbuat apapun. Hanya sekedar hadir di pengadilan, ngamuk-ngamuk, dan menangis. Mau demo berjilid-jilid tak ada logistik. Rekening sudah dibekukan. Para sponsor dan bohir pun kelihatannya angkat tangan dan tidak mau ikut terseret lagi. Biasalah saat ada masalah akan ada banyak drama dilepehin. Mau jualan agama pun tidak mempan lagi. Dia sempat ingin menjebak jaksa dan hakim lewat azab dan surga neraka. Ternyata jaksa jauh lebih cerdas dan membalas balik pernyataan Rizik yang sangat telak. Kita semua tahu, Rizik tidak akan pernah menerima kenyataan ini. Dia merasa tidak pernah salah, yang lain selalu salah. Meskipun bersalah, dia tetap arogan. Kesimpulan awal dari ini adalah Rizik mungkin tidak akan kapok dengan pengalaman ini. Bisa jadi, bahkan akan lebih benci dan kesal dengan semua ini. Dia ini ulama yang tidak boleh disentuh seujung kuku dan rambut pun. Jadi saya pikir kalau memang dia bersalah, all out aja. Jangan tanggung-tanggung lagi. Proses semua kasus hukumnya. Sekalian kasus lama sebelum dia kabur ke Arab Saudi. Toh, momentumnya sudah dapat. Saya sering lihat di media sosial, bulan ini tidak ada kelompok tukang sweeping. Ini artinya pertanda bagus. Tanpa kelompok ini, negara ini adem dan tentrem. Harusnya kondisi ini diperkuat lagi dan berlangsung selamanya. Harusnya sudah dari dulu deh. Bagaimana menurut Anda?
Jubir Prabowo akhirnya sadar, justru Rizik bikin Prabowo makin nyungsep. Ditulis oleh Sardi di dcwar.com. Pernyataan keras dari jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak terkait Rizik menjadi pokok pembahasan dalam artikel kali ini. Pada screenshot yang beredar, pernyataan Dhanil soal Rizik disampaikan di kolom komentar akun Facebooknya. Dhanil membahas tentang Rizik saat merespon komentar sejumlah netizen pada postingan ucapan HUT Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di akun Facebooknya. Kebetulan ada satu netizen yang meminta pendapat Dhanil soal keikutsertaan anggota TNI menurunkan spanduk Rizik pada November 2020 lalu. Pembaca pasti ingat momen indah tersebut yang menjadi momentum pemerintah menindak tegas Rizik dan membuatnya bertekuk lutut tak mampu melawan. Yang menjadi perbincangan adalah dirinya yang menyebut bahwa Rizik tidak berkontribusi apa-apa baginya. Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya, justru saya yang bantu dan bela imammu dulu. Tapi sebaliknya dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya, kata Dhanil membalas salah satu netizen. Dia melanjutkan mengatakan persamaannya dengan Rizik Ahok dan pendukung Prabowo di Pilpres. Persamanya saya pernah lawan Ahok sama dengan dia. Dan dia pernah dukung PS atau Prabowo Subianto sama dengan saya. Selebihnya saya bantu hak-hak dia, tapi dia tidak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang jelas ya, kata Dhanil. Ada satu ucapan yang menarik. Dhanil menanggapi komentar netizen soal andil Rizik bagi perolehan suara Prabowo di Pilpres. Kalau saya tangkap, ini mungkin berawal dari pendukung Rizik yang mungkin heran kenapa Prabowo hingga saat ini tidak bersuara terkait Rizik, padahal Rizik saat ini, meski masih tiarap di Arab Saudi, dia mendukung Prabowo di Pilpres. Jadi ada semacam kekecewaan dari pendukungnya. Kenapa air susu dibalas dengan air teh dari Munar? Maksudnya air tuba. Ini cuma analisis dari saya, tapi feeling saya begitu. Lihat saja arah komentarnya antara Prabowo dan Rizik. Dulu bergabung, sekarang kayak nggak saling kenal lagi. Ya iyalah, Prabowo udah gabung ke pemerintah, sudah sadar dan mungkin bahasa kasarnya, Rizik tak dibutuhkan lagi, tinggal ditendang keluar aja. Dhanil menyebut justru suara Prabowo tanpa dukungan langsung dari Rizik di Pilpres 2014 lebih besar ketimbang Pilpres 2019 yang didukung Rizik. Dia bahkan curiga jangan-jangan dukungan dari Rizik yang membuat suara Prabowo di Pilpres makin nyungsep. Kau mau hitungan politik, ini faktanya. Emang dia atau HRS mau dukung siapa lagi di Pilpres 2019? 2014 suara PS lebih besar tanpa dukungan dia. Kau mau hitung-hitungan politik, itu faktanya. Jadi jangan kau pikir dia menambah suara. Jangan-jangan pengurang gara-gara dia, katanya tegas. Wow, ini sindiran yang sangat telak menurut saya. Saya pernah katakan, kalau Rizik ini sebenarnya terlalu lugu. Karena apa? Dia ini bukan siapa-siapa, dianggap imam besar oleh pendukungnya. Sifat pengejutnya jelas terpampang. Pendukungnya pun banyak yang bodoh, mau-mau aja disuruh ini dan itu. Makanya jangan heran kalau pendukungnya aneh-aneh dan unik. Ada yang rela mati demi Rizik, ada yang mau wakafkan nyawa, ada yang ancam orang lain, ada yang menyembah baliho. Unik-uniklah pokoknya. Masa sih Rizik tidak paham kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan hanya karena tenar dan populer? Kayak jadi sapi perah karena banyak pendukungnya. Cuma itu aja kok alasannya. Mungkin Rizik punya tujuan lain dan merasa bisa menumpang. Tapi dia tak sadar kalau selama ini dialah yang ditunggangi kelompok politik. Seandainya dia tidak punya basis pendukung fanatik, dia tak akan ada apa-apanya di negara ini. Ini fakta. Pernyataan pedas Dhanil ini seolah ingin memberikan kode kalau Rizik ini jangan-jangan bawa sial. Didukung olehnya malah makin anjlok dan nyungsep keselokan. Miriplah dengan kakek tua tukang nyinyir itu, siapapun yang didukung dia kayaknya sial melulu. Ini bisa jadi banyak yang sudah sadar dengan siapa sesungguhnya kelompok sebelah. Munafik. Bisa jadi rakyat semakin cerdas dan muak dengan arogansi mereka. Mual aja sih, masa jualan agama, ancam pakai neraka dan azab, ancam tidak salatkan jenazah. Gila bener ini. Bagaimana menurut